Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Sofia Zura Sibuan dengan MPM 220826236 pada blok emergency medicine. Sini saya akan menjelaskan tentang hematotoraks, di mana hematotoraks merupakan akumulasi darah di dalam rongga pleura akibat ruptur pembuluh darah intratorakal, parenkim paru, atau struktur dinding dada yang menyebabkan gangguan ekspansi paru dan juga pertukaran gas. Untuk etiologi dari hematotoraks itu sendiri, yaitu terbagi menjadi tiga, ada yang traumatik seperti laserasi paru atau cedera jantung, non-traumatik, dan juga iatrogenik atau adanya komplikasi prosedur medis toraks. Untuk faktor resiko dari hematotoraks itu sendiri, yaitu adanya trauma tumpul atau sesuatu yang menembus dada, yaitu adanya fraktur iga multiple, serta ada tindakan invasif toraks, dan adanya gangguan koagulasi atau penggunaan antikoagulan, serta riwayat penyakit keganasan intratorakal. Dan juga bisa karena adanya pasca operasi toraks dan juga kardiovaskular. Untuk patofisiologi dari hematotoraks itu sendiri, karena terjadinya etiologi maupun faktor risiko menyebabkan darah menekan paru, serta terjadinya penurunan ekspansi, sehingga menyebabkan ventilasi dan juga oksigenasi menurun, serta aliran balik vena dan juga curah jantungnya mengalami penurunan. Untuk tanda dan gejala dari hematotoraks itu sendiri, yang pertama ada nyeri dada pleuritik, serta sesak napas progresif, adanya takipnu dan juga gelisah, penurunan suara nafas pada sisi yang terkena, redup pada perkusi hemitoraks, dan juga adanya dijumpai tanda-tanda syok hipovolemik pada pendarahan masif, yaitu seperti adanya takikardi, hipotensi, dan juga kepucatan. Cara menegakkan diagnosis dari hematotoraks itu sendiri dapat kita lakukan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Di mana pada anamnesis kita akan menanyakan atau mengumpulkan beberapa informasi terkait etiologi, faktor resiko, dan juga tanda dan gejalanya. Dan dapat kita lakukan anamnesis secara kegawat daruratan yaitu menggunakan ampel. Pada pemeriksaan fisik, kita akan lakukan pemeriksaan primary survey seperti airway, pemeriksaan airway, breathing, sirkulasi, disability, dan juga exposure. Dan dapat kita lakukan pemeriksaan secondary survey, yaitu pemeriksaan head to toe atau inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi pada setiap regio. Dan dapat kita lakukan pemeriksaan penunjang, yaitu dalam pemeriksaan fototoraks akan terlihat adanya opasitas homogen atau sinus tumpul. Dan dapat kita lakukan USG fast, akan terlihat adanya cairan pleura, dan juga pada CT scan CT scan toraks akan kita nilai apakah ada dimulai dari sumber maupun volume dari pendarahan jika terdapat pendarahan, dan juga kita akan lakukan pemeriksaan analisis cairan pleura di mana akan terlihat adanya HT lebih dari sama dengan 50% pada darah perifer. Untuk tata laksana dari hematotoraks itu sendiri itu terbagi menjadi secara farmakologi dan juga non farmakologi. Yaitu secara farmakologi dapat kita berikan analgesik sesuai skala nyerinya atau NSAID, dapat kita berikan cairan kristaloid untuk resusitasi, transfusi PRC bila terdapat tanda-tanda anemia ataupun shock, dan juga antibiotik profilaksis jika dipasang chest tube atau adanya resiko infeksi. Pada tata laksana secara non-farmakologi, dapat kita lakukan pemasangan chest tube atau tube torakostomi, oksigenasi secara adekuat, dan juga torakotomi bila terdapat pendarahan masif. Untuk edukasinya, dapat kita kontrol rutin dan juga evaluasi produksi drainnya, dan tentu saja kita akan mengedukasi pasien untuk tidak terlalu banyak pergerakan. Untuk komplikasi dari hematotoraks itu sendiri, jika tidak ditangani dengan baik dan juga cepat, dapat menyebabkan shock hemoragik, emphysema, fibrotoraks, hingga gagal nafas. Pada prognosisnya, umumnya baik bila dilakukan evakuasi dan juga drainasi toraks secara dini, dan dapat memburuk pada pendarahan masif, cedera pembuluh besar, atau keterlambatan penanganan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah mind map hematotoraks yang saya kerjakan dan juga ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan yang saya lakukan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.